Bapak semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Tidak bosan-bosannya Bapak mengingatkan kepada Ananda selalu menjalankan protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, memakai masker. Kalau Ananda tidak ada kepentingan di luar, Ananda gak usah keluar Ananda, karena kenapa? Di luar sana kita pun tidak tahu gimana sih sebenarnya virus corona ini, sudah sejauh manakah virus corona ini udah menyebar. Jadi Ananda kalaupun keluar, ingat sudah balik ke rumah, mandi nak, bersihkan badan itu semua, ganti pakaiannya semua, biar terhindar dari virus corona. Kita bukan mendoakan ya karena, tapi kita menjaga. Oke, pada pertemuan kita di bab 3 yaitu atletik. Pengertian dan asal-usul atletik, yaitu 1. Pengertian asal-usul atletik. Atletik berasal dari bahasa Yunani, yaitu atlon atau atlum. Artinya pertandingan, perlombaan, pergulatan, dan perjuangan. Orang yang melakukannya dinamakan atleta atau atlet. Atletik adalah salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan atau diperlombakan yang meliputi nomor jalan, lari, lompat, dan lempar. Istilah atletik dalam bahasa Inggris dan atletik dalam bahasa Jerman mempunyai pengertian yang luas, meliputi berbagai cabang olahraga yang bersifat perlombaan atau pertandingan, termasuk renang, bola basket, tenis, sepak bola, senam, dan lain-lain. Menurut sejarah, bangsa Yunani yang pertama kali menyelenggarakan perlombaan atletik. Hal ini dapat dibaca dari karya pujangga Yunani purba bernama Homerus. Atletik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, atlos, artinya lomba. Pada waktu itu, cabang olahraga atletik dikenal dengan pentathlon dan pancalomba, dan decathlon atau dasalomba. Pada lomba lari maraton, nomor ini merupakan kegiatan berlari yang telah dimulai sejak tahun 490 sebelum Masehi. Kegiatan itu berawal dari sebuah kota kecil yang bernama Marathon, 40 km dari Athena. Jarak sepanjang itu yang diperlombakan dari Olimpiade 1889 di Athena. Baru pada tahun 1908, jarak maraton dibakukan menjadi jarak 42.195 km. Sejak itu, cabang olahraga maraton selalu menjadi puncak sekaligus penutup seluruh rangkaian olahraga. Olimpiade modern dilaksanakan atas prakarsa seorang warga negara Prancis yang bernama Baron Pierre Lou-Herbin pada tahun 1896 bertempat di Athena, Yunani. Dalam olimpiade tersebut, nomor atletik merupakan tambang medali yang diperebutkan. Namun, organisasi olahraga atletik internasional baru terbentuk pada tanggal 17 Juli 1912 pada Olimpiade ke-5 di Stockholm, Swedia dengan nama International Amateur Athletic Federation yang disingkat IAAF. Sejak saat itu, atletik mengalami perkembangan yang sangat pesat.
pada tanggal 3 September 1950 di mana? Di Indonesia. Berdiri namanya PASI, singkatannya dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Nah, ini lapangan larinya, nak. Sangat-sangat luas. Oke. Selanjutnya, sejarah jalan cepat. Pada olahraga jalan cepat tidak diperkenankan langkah melayang atau membuat lompatan. Ya, udah jelas tentu ya, nak ya. Kalau misalnya kita kalau namanya lomba olahraga jalan cepat, itu nggak mungkin kita melayang ataupun lompat. Itu sudah kategori yang lain. Itu pasti bisa diskualifikasi sama juri. Oke, menurut aturan, kaki pejalan cepat harus tetap di atas tanah dan sekurang-kurangnya satu kaki harus selalu menginjak tanah. Jalan cepat adalah suatu nomor atletik yang harus dilakukan dengan segala kesungguhan. Jalan cepat diadakan pada tahun 1867 di London. Pada tahun 1912, jalan cepat 10 km diselenggarakan pada lintasan sebagai salah satu nomor Olimpiade tahun 1976. Tercantum nomor jalan cepat 20 km yang sejak 1956 dipertandingkan dalam Olimpiade. Tetapi pada Olimpiade tahun 1980 di Moskwa, jalan cepat 50 km dicantumkan lagi dalam nomor perlombaan. Pada tahun terakhir ini perlombaan jalan cepat mulai banyak penggemarnya dan dibicarakan. Dalam Olimpiade modern, perlombaan jalan cepat 20 km dan 50 km telah lama menjadi nomor yang selalu diperlombakan. Di Indonesia, perlombaan jalan cepat sebagai nomor yang diperlombakan pada kejuaraan nasional atletik tahun 1978. Jarak yang diperlombakan ialah untuk wanita 5 km dan 10 km dan untuk pria itu 10 km dan 20 km. Perbedaan antara jalan cepat dan lari. Jalan cepat dengan lari itu apa perbedaannya, nak? Ini dia. Secara teknis, jalan dengan lari tidak ada perbedaan yang berarti. Baik jalan maupun lari adalah gerakan memindahkan badan ke muka dengan langkah-langkah kaki. Perbedaan jalan cepat dan lari yaitu gerakan jalan cepat selalu ada kaki yang berhubungan atau berkontak dengan tanah. Artinya, setiap saat salah satu kaki selalu terjadi kontak atau menginjak tanah. Gerakan lari ada saat melayang pada waktu melangkah. Artinya, pada saat tertentu kedua kaki lepas atau tidak menyentuh atau menginjak tanah. Jadi itu dia, Ananda. Berikutnya, aktivitas pembelajaran jalan cepat. Jalan cepat adalah gerakan maju langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan tanah tetap terpelihara dan tidak terputus. Selama melangkah, kaki yang bergerak maju pejalan kaki harus berhubungan menyentuh tanah sebelum kaki ke belakang meninggalkan tanah. Kaki penyangga harus diluruskan, tidak bengkok di lutut. Untuk sekurang-kurangnya sesaat dalam posisi tegak atau vertikal. Perlombaan jalan cepat yang penting diperhatikan oleh setiap pejalan cepat adalah melakukan gerakan langkah maju ke depan dengan salah satu kaki selalu tetap kontak dengan tanah. Artinya, bahwa pada setiap akan melangkahkan kaki, salah satu kaki harus selalu tetap berhubungan dan atau menempel pada tanah. Pelaksanaan perlombaan jalan cepat itu diawali dengan adanya pemberangkatan atau start dan diakhiri dengan melewati garis finish.
Maka untuk gerak jalan cepat ini dapat dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu gerak start, jalan cepat, dan melewati garis finish. Pembelajaran gerak spesifik jalan cepat akan diurai secara lengkap berikut ini. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik start pada jalan cepat. Start perlombaan jalan cepat dilakukan dengan cara berdiri. Karena start pada jalan cepat ini kurang berpengaruh terhadap hasil perlombaan, maka tidak ada gerakan khusus yang harus dipelajari atau dilatih. Jadi pejalan menempatkan kaki kiri di belakang garis start, kaki kanan di belakang kaki kiri, badan agak condong ke depan, tangan bergantung kendor pada bunyi pistol atau aba-aba ya. Segera langkahkan kaki kanan ke muka dan terus jalan. B. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik, gerakan kaki, ayunan lengan, sikap badan, dan pandangan mata jalan cepat. Siku dilipat lebih kurang 90 derajat. Oke. Ayunan lengan arahnya lebih masuk, gerakan lengan seirama dengan langkah kaki. Oke. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dihindari dan diutamakan dalam jalan cepat, yaitu 1. Kehilangan hubungan atau kontak dengan tanah, terlepas dari permukaan tanah dan ada saat melayang. 2. Kecondongan badan terlalu ke depan atau tertinggal di belakang. 3. Menarik atau menurunkan titik pusat gravitasi badan. Keempat, mendorong titik gravitasi menurut jalur yang zigzag. Yang kelima, langkah terlalu pendek. Oke, hal-hal yang perlu diutamakan dalam jalan cepat. 1. Pelihara lutut tetap lurus pada saat fase menumpu. Perkuatlah otot-otot belakang atau punggung dan otot-otot daerah perut. 3. Cegahlah badan dan lengan diangkat terlalu tinggi. Gerakan kaki pada atau di atas garis lurus. 5. Lakukan daya dorong yang penuh. Gunakan gerakan lengan yang mudah dan gerakan yang baik dari pinggang. Berikutnya, aktivitas pembelajaran gerak jalan cepat pada lintasan lurus. Cara melakukan jalan cepat pada lintasan lurus adalah berikut. Sebagai berikut. 1. Berjalan sepanjang lintasan dan upayakan agar telapak kaki mengikuti sebuah garis lurus. Menjaga agar badan bergerak pada jalur lurus sehingga tidak terjadi pengurangan jangkauan langkah ataupun kecepatan. 3. Berkonsentrasi pada gerak sebelah kaki dalam tahap penarikan dengan menancapkan tumit pada tanah dan berkonsentrasi pada gerak tersebut oleh kaki yang lain. Kemudian perhatikan kedua kaki. Keempat, seperti pembelajaran, tetapi berkonsentrasi pada kaki pendorong. Seperti pembelajaran yang ketiga, ya kan? Tetapi berkonsentrasi pada kaki pendorong. Kelima, lakukan pembelajaran di atas berulang kali, pertama dengan satu kaki, kemudian dengan kedua belah kaki. 6. Dengan langkah terkontrol, lakukan langkah-langkah percepatan dan perubahan irama jalan pada jarak yang pendek. Cara membuat jalan cepat pada tikungan adalah sebagai berikut. 1. Badan dan kepala diusahakan tetap vertikal, lengan bengkok pada siku dengan sudut lebih kurang 90 derajat. 2. Kaki belakang setelah melakukan dorongan dengan sempurna, bergerak maju ke depan, bengkok dan ujung jari kaki dekat dengan tanah.
3. Kaki depan ditarik ke belakang dan diluruskan sampai mencapai penarikan dan dorongan. 4. Kaki-kaki bergerak pada satu garis dalam arah jalan cepat dan titik pusat gravitasi menempuh jalur yang sama. Nah, pembelajaran jalan cepat menempuh jarak 200 meter dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu 1. Aktivitas pembelajaran gerak start jalan cepat. Start perlombaan jalan cepat dilakukan dengan start berdiri. Karena start pada jalan cepat ini kurang berpengaruh terhadap hasil perlombaan, maka tidak ada gerakan khusus yang harus dipelajari atau dilatih. Oke. Sikap start pada umumnya adalah sebagai berikut. Pada aba-aba bersedia, atlet menempatkan kaki kiri di belakang garis start, kaki kanan di belakang kaki kiri, bahkan agak condong ke depan. Badan agak condong ke depan. Tangan bergantung kendor pada bunyi pistol atau aba-aba ya, segera langkahkan kaki kanan ke muka dan terus jalan. Yang kedua, aktivitas pembelajaran gerak langkah jalan cepat. Dimulai dengan gerakan mengangkat paha kaki ayun ke depan, lutut terlipat, tungkai badan bergantung ke depan. Karena ayunan paha ke depan, tungkai bawah ikut terayun ke depan. Lutut menjadi lurus, kemudian menapak ke tumit. Terlebih dahulu menyentuh tanah bersamaan dengan ayunan kaki tersebut. Kaki tumpu menolak dengan mengangkat tumit. Selanjutnya, ujung kaki tumpu lepas dari tanah berganti menjadi kaki ayun. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran kecondongan badan sedikit ke depan dengan ayunan lengan pada jalan cepat. Siku dilipat lebih kurang 90 derajat. Ayunan lengan arahnya lebih masuk. Gerakan lengan seirama dengan langkah kaki. Yang keempat, aktivitas pembelajaran gerak finish jalan cepat. Tidak ada gerakan khusus untuk memasuki finish jalan cepat. Umumnya, jalan terus hingga melewati garis finish. Baru dikendorkan kecepatan jalannya setelah melewati jarak 5 meter. Untuk memperoleh langkah-langkah yang tidak sampai terangkat sehingga melayang, maka pemindahan berat badan dari satu kaki ke kaki lain harus nampak jelas pada gerak panggul. Nah, sampai jumpa pada sesi berikutnya Ananda Bapak semuanya. Apabila ada kesalahan penyampaian video ini, terlalu cepat Bapak membaca materi ini, Bapak mohon maaf sebesar-besarnya ya Ananda semua. Tolong setelah sesi materi ini kita akan ada kuis. Jadi Ananda semua pelajari materi ini dengan benar, baru kerjakan kuis ini. Kuis selanjutnya boleh apabila Ananda tidak paham dengan materi ini, boleh Ananda melihat di Google. Bapak tidak melarang, tapi sepengetahuan Bapak, setahu Bapak, materi yang Bapak kasih ini sangatlah detail. Jadi Ananda tidak perlu lagi mencari-cari di Google. Oke, nilai kerjakan yang betul, nilai biar bagus. Jangan seperti di ujian tengah semester kita ini, Bapak lihat nilainya pun, aduh kasihan kali Bapak lihat, sedih kali Bapak melihat nilai di ujian tengah semester. Jadi mohon kepada Ananda semua, kerjakan yang serius, jangan asal menjawab. Lihat videonya sampai habis baru menjawab kuis. Oke? Jangan tidak melihat video materi ini langsung menjawab kuisnya ya Ananda ya, pasti nilainya jelek.
Oke, sekian dan terima kasih.